Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kate Kevin membawa si Alia Silhatel ke makam anaknya yaitu Salsa. Dia juga jarang sama si Nurul Tunjung si Priska juga dia ikut sama si Kate Kevin. Lalu singkat cerita di sini si Kate Kevin sama si Nurul Tunjung si Alia Silhatel dan si Nurul Tunjung si Priska dia juga pas mau pergi dia melihat ada Pasha sama Lula yang lagi jarak juga di makam ibunya yaitu Budiana sama Parman. Lalu si Alia Silhatel juga dia sangat benci benar kepada Lula sama Pasha. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Kate Kevin, kita harus berbuat sesuatu jangan sampai mereka bahagia, kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Kate Kevin. Lalu si Kate Kevin juga dia ngomong kepada si Alia Silhatel sama si Nurul Tunjung si Priska, tunggu aja tanggal mainnya, kita akan berbuat sesuatu jangan sampai mereka bahagia, kata si Kate Kevin kepada si Alia Silhatel sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Alia Silhatel juga sama si Kate Kevin dan si Nurul Tunjung si Priska dia pergi dari makam anaknya. Di sini si Lula juga sama Pasha juga dia lagi di makam ibunya dan dia juga Pasha juga mengajak pergi kepada istrinya yaitu Lula. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Dewa Buana, Nana sambil menggendong Junior yang sudah gede, dia juga masih kepikiran dia akan ketemu sama Kak Fajar. Dia juga akan menanyakan bahwa kalau Pak Fajar ada amanah dari Mama Diana. Singkat cerita Junior juga dititipkan kepada Suketi dan ada juga dia pergi dan dia juga langsung menyetop taksi dan dia juga langsung pergi dari rumahnya. Pas Nana sudah pergi tiba-tiba datanglah Dewa sampai ke rumahnya. Lalu Dewa juga dia nanya kepada Suketi, kemana Nana? Nggak ada, kata Dewa kepada Suketi. Lalu Suketi juga dia mengasih tahu kepada Dewa bahwa Bu Nana dia pergi ke kantor Cahaya Nanda. Di sini Dewa juga sangat marah dan dia juga akan pergi menyusul Nana ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain Lula sama Pasha juga sampailah ke rumahnya dan Lula juga pas sampai ke rumahnya dia sangat senang dan dia juga bilang kepada suaminya bahwa warisan yang dari Pak Arman sama mamanya sudah masuk ke rekening dirinya. Lalu Lula juga dia ngomong kepada suaminya harus diapain ini uang ini mas, kata Lula kepada Pasha. Pasha juga dia menganjurkan bahwa kamu lanjutkan aja kuliah kedokteran kamu. Itu kan nekatnya Mama Diana sama Pak Arman supaya dia senang di alam sana, kata Pasha kepada Lula. Lula juga dia setuju apa yang disarankan oleh suaminya yaitu Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Pas sampai ke kantor pas melihat di ruang kerjanya Balia belum datang. Lalu Pak Fajar juga dia pas lagi dia melamun sambil dia melihatin ruang kerjanya Balia tiba-tiba Bajian datang. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Jihan, kemana Koko belum datang? Kata Pak Fajar, tadi Balia nelpon saya, dia izin dia ada keperluan mendadak, kata Bajian kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Bajian, keperluan apa? Bilang gak sama kamu Jihan, kata Pak Fajar. Lalu singkat cerita Pak Fajar juga dia suruh pergi kepada Bajian. Pas dia mau menelepon Balia, tiba-tiba di sini datanglah Nana menghampiri Pak Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, kenapa ada apa kamu kesini Nah? Kamu ada masalah? Kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga ngomong kepada Pak Fajar, saya akan melanjutkan pembicaraan kita waktu di rumahnya Tante Merin Kas. Saya mau nanyakan kepada kakak, jawab yang jujur, apakah Mama Diana ada amanah kepada Kak Fajar? Tolong kasih tahu saya, kata Nana kepada Fajar. Lalu Fajar juga di sini dalam batinnya ini mungkin harus dikasih tahu kepada Nana, kasihan Nana supaya dia tenang, tidak menanyakan terus, kata batinnya Pak Fajar. Pas dia mau mengatakan tiba-tiba datanglah
karyawannya yaitu anak buahnya yaitu Bajian. Dia pamitan dia akan makan siang. Bajian sudah pergi. Di sini Nana juga ngomong lagi kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, ya saya akan kasih tahu semuanya kepada kamu nak. Tapi kamu tunggu di sini dulu. Saya akan membuatkan teh untuk kamu, kata Pak Fajar sambil dia pergi ke dapur untuk bikin teh untuk Nana. Pak Fajar sudah pergi. Nana juga sangat kaget kenapa Kak Fajar harus bikin teh, mau bilang kayak gitu juga, kata Nana. Dia juga sambil mengikuti Pak Fajar ke dapur. Lalu sampailah ke dapur, Pak Fajar juga langsung menghidupin kompor. Pas sudah hidup kompor itu, tiba-tiba Nana mengikuti dirinya. Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Nana, kenapa kamu ikut ke sini nak? Kamu tunggu di depan aja di sana. Saya mau bikin teh manis dulu untuk kamu, kata Pak Fajar. Tapi Nana dia pokoknya saya ingin sekarang Kak Fajar katakan kepada saya Kak, apa yang diamanahkan oleh Mama Diana. Di sini juga Pak Fajar juga dia langsung mengasih tahu bahwa kecelakaan Pak Arman sama Bu Diana itu gara-gara dikejar oleh Dewa. Pas mendengar berita itu dari Pak Fajar, Nana juga langsung dia sangat kaget, langsung dia sampai melotot. Dan Pak Fajar juga ngomong lagi kepada Nana, kamu pasti nggak percaya kan, kata Pak Fajar kepada Nana. Pas Nana dia lagi melotot, lagi bengong, lagi kaget karena sangat tidak percaya bahwa kematiannya dan kecelakaannya Pak Arman sama Bu Diana gara-gara dikejar oleh suaminya. Tiba-tiba dia melihat api di kompor tambah besar. Lalu Nana juga sambil menunjuk dan ngomong kepada Fajar, itu api tambah besar Kak, kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia berusaha akan mematikan api itu yang ada di kompor, tapi dia tidak sanggup. Dia juga langsung mengajak Nana keluar dari kantor cahaya Nana. Di sini terlihat di luar juga karyawannya Pak Fajar juga sibuk. Dia juga mengamankan berkas-berkas yang bisa diselamatkan dari kantor cahaya Nana. Pas lagi kebakaran, tiba-tiba datanglah Dewa sampai ke kantor cahaya Nana. Dewa juga sangat kaget. Kantor cahaya Nana kebakaran dan dia juga langsung gak banyak basa-basi, dia langsung masuk ke dalam untuk mengambil Nana. Nana juga dia dibawa keluar oleh Dewa. Lalu Dewa juga membawa Nana dan keluar, dan di sini juga dia melihatkan kedua kantor cahaya Nana yang kebakaran, dan Pak Fajar juga sangat panik. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah mobil pemadam kebakaran. Singkat cerita, kebakaran juga tidak terlalu lama bisa dipadamkan oleh mobil pemadam kebakaran. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Fajar, urusan kita sudah selesai sampai sini, kamu jangan ketemu lagi sama istri saya, kata Dewa sambil membawa Nana pulang dari hadapannya Fajar. Pak Fajar tidak dihiraukan, Nana sama Dewa pergi dan dia juga malah memanggil Mbak Jian. Lalu dia juga ngomong kepada Jian, kita harus beres-beres, coba kita cari kalau ada berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan, Jian, kata Pak Fajar kepada Jian. Lalu Mbak Jian juga sama Pak Fajar juga masuk ke kantor cahaya Nana untuk mencari berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan. Lalu Dewa juga dia pergi dari kantor cahaya Nana membawa Nana pulang. Lalu di sini terlihat Dewa juga membawa mobilnya sangat ngebut sekali, dan Nana di sini dia ngomong kepada suaminya, kita berhenti dulu di depan mas, saya perlu bicara sama kamu, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga dia karena Nana sangat marah suruh berhenti, dan dia juga berhenti di sebuah taman. Lalu terlihat Nana juga turun duluan dan diikuti oleh Dewa. Apa yang kamu mau bicarakan kepada saya, nak? Kata Dewa sambil dia marah kepada Nana. Terlihat Nana juga sangat geram kepada Dewa. Saya tidak menyangka sama kamu mas, kata Nana kepada Dewa. Ternyata Pak Arman sama Mama Diana kecelakaan sampai meninggal itu gara-gara dikejar sama kamu, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga yang mimpinya Dewa juga jadi kenyataan. Takut Nana tahu bahwa Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan gara-gara dia. Ini terbukti Nana sudah tahu semuanya. Nana juga sangat geram dan sangat marah kepada Dewa. Maksud kamu itu apa? Dulu ayah
saya kamu yang membunuh. Sekarang ibu kandung saya yang kamu bunuh, kata Nana kepada Dewa. Di sini Dewa juga dia sangat benar-benar dia sangat terkejut karena Nana sudah tahu. Dewa juga mau menjelaskan kepada Nana, tapi Nana pergi meninggalkan Dewa. Dewa juga langsung mengejar Nana. Di sini di sisi lain terlihat Lula sama Pasha juga sampailah ke kampusnya dia. Dia juga akan melanjutkan kuliah kedokterannya. Di sini Lula juga sekarang dia melanjutkan kuliah kedokterannya karena cita-cita almarhum Budiana sama Pak Arman juga Lula harus sukses menjadi dokter. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati soledad karena Mimin tos ngamudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.